beliin telur gulung. Itu telur gulungnya enak banget tahu, top deh. Mama nggak mau beliin, padahal enak. Ya ampun, begitu aja marah dikit-dikit, ngambek. Kamu tahu nggak? Itu kan telur gulungnya di situ kan kotor. Udah jualannya di pinggir jalan begitu, masnya nggak pakai masker. Kan serem, sekarang kan kita harus hati-hati. Apalagi lagi virus corona, nggak mau keluar-keluar, takut. Jangan nggak boleh gitu dong, jangan dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah. Kan malu tuh sama adik-adik, ya kan adik-adik ya? Nggak boleh ya, dikit-dikit marah, minta ini nggak dikasih marah, mau begini nggak boleh marah. Kan nggak baik begitu ya. Tuhan Yesus kan tidak mengajarkan kita seperti itu. Anak Tuhan itu anak yang sabar, tidak boleh sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek. Ya kan Kakak Icel? Begitu ya? Iya. Oh iya ya, anak Tuhan nggak boleh marah-marah ya. Berarti sama dong kayak tema sekolah minggu kita pada minggu ini. Dikit-dikit kok marah? Betul, sama nih sama tema kita hari ini. Dikit-dikit Kok marah? Nah adik-adik, yuk kita ikutin yuk sekolah minggu kita hari ini Betul. bersama Kak Yuda dan Kak Gilang. akan Silakan. mulai menyanyi. Bye-bye, silahkan Kakak Yuda dan Kakak Gilang. Halo adik-adik. Halo. Nah, pada tahu kan lagunya Anak Monyet di Atas Pohon? Nyanyi sama-sama ya. Nyanyi yang semangat. Ayo Kak Yuda. Ayo. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidup namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang sabar itu anak Tuhan. Yuk adik-adik kita mulai bina imannya dengan doa ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah memberikan tidur yang nyenyak kepada kami pada malam tadi. Dan Kau berikan juga kami hari ini. Kami dapat menikmati satu hari lagi yang indah pemberian Engkau. Sekarang kami ingin mengikuti Bina Iman online lagi ya Bapa. Kiranya Engkau yang berkati kakak-kakak, bunda, supaya dapat memberikan pengajaran yang dapat kami terima dengan baik juga. Kiranya Roh Kudus-Mu yang sertai kami selama pengajaran hari ini. Terima kasih ya Bapa. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Kakak Stella seneng deh ketemu adik-adik lagi minggu ini. Nah adik-adik, seperti sebelumnya Kakak Stella juga mau berbagi nih. Berbagi apa sih? Berbagi suatu cerita lewat video. Nah yuk kita tonton dulu. Rick was a nice young boy who had a very bad habit of getting angry at every little thing. He would easily get angry at anyone and would even use foul language sometimes. His parents and teachers often lectured him to control his anger and improve his behavior. "Stop irritating me!" Rick had a soft corner for paintings. So on his 7th birthday, his mom gifted him a canvas and a palette of colours. "What's this for?" "It's to help you express your anger."
Whatever you feel angry about, you can paint it on the canvas to get rid of that frustration. Try it. Rick painted a building falling down. It's what I want to do to my school. I hate everyone there. The kids keep bullying and criticizing me. I feel so angry at them. Oh, Rick. Okay, do it again. Paint whatever you feel inside and whatever you think you want to do. Rick took another sheet and started painting. From that day, whatever made Rick angry had to be painted on a sheet. By the weekend, Rick had painted several disturbing paintings. His mom went to his room and found some of the paintings on the wall. She collected some and took Rick to the garden with his paintings. Tell me, Rick, what are these paintings about? It's about those kids that always act so smart. They flash their expensive clothes and phones and make me look like a loser. It's about the teachers who keep saying to me that I don't perform well enough. It's about Dad, who always keeps reminding me of how well he used to do when he was my age. Now think and tell me, what is the one thing common in all of them? I am angry at all of them. Exactly. You reacted to each person who said something bad about you or criticized you. Your anger was in their power, not in yours. You're right. In fact, while painting this, I threw the colors on the paintings, imagining that I was throwing something at them. I never tried to understand them and was getting angry all along without any reason. Son, each bad word that you said to them left a hole in their heart. Those kids did well for themselves not to put you down. Your teachers tell you to improve because they know your potential, and Dad compares himself with you only to inspire you, to tell you that if he was able to do it, so can you. You're right, Mom. But what do I do when I get angry? It's always like anger overpowers me, and I am never able to think properly. Controlling anger can be simple if you are committed to controlling it. Whenever you get angry, take a deep breath and count to 20 before you react. Think happy thoughts and divert yourself from that situation. Slowly, you will be able to control your anger. Thanks, Mom. I will try this, and I will paint it too. After a long time, he hugged his mom and felt good. With time, Rick's behavior changed. He was a much happier kid than before and started treating everyone with love. His paintings too had changed, as they were less about anger and more about happiness and love. All of this was possible as he had learned the art of having control over his Adik-adik, Rick keren banget ya. Dari yang suka marah-marah, terus jadi nggak marah-marah lagi. Terus lukisannya juga dari yang jelek berantakan. Pokoknya tentang kemarahan dia, jadi tentang kebahagiaan dan cinta kasih. Wah, hebat ya perubahannya. Kalau adik-adik, sekarang seperti Rick yang mana? Yang suka marah-marah atau yang udah nggak suka marah-marah lagi? Nah, kalau masih seperti Rick yang suka marah-marah, suka ngatain, terus pakai kata-kata tidak baik, itu kan menyakiti orang lain ya adik-adik ya. Terus kalau tadi seperti cerita Rick nih, kan dia bilang teman-temannya tuh suka ngebully, terus gurunya juga suka bilang dia nggak bagus nilainya di sekolah. Papanya juga katanya dia sebel sama papanya karena papanya bilang dulu
waktu kecil papanya tuh bisa kelakuannya lebih baik daripada Rick. Nah, tapi sebenarnya kan kalau dilihat lagi, semua itu Rick aja yang pandangannya negatif ya waktu itu ya. Rick cuma tahu marah, anggapnya mereka jahat sama Rick. Padahal sebenarnya itu demi kebaikan Rick juga. Jadi, adik-adik melihat sesuatu dengan positif, dengan oh ya karena mereka menyayangi saya, mereka seperti itu. Atau kalau misalnya memang adik-adik tidak bisa berpikir tentang positif nih tentang kejadian itu, ya nggak apa-apa, tetap adik-adik kontrol kemarahan adik-adik. Hitung dulu nih 1 sampai 5 atau sampai 10 sampai adik-adik tenang, supaya adik-adik tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata adik-adik. Tuhan Yesus juga kan sabar adik-adik. Kan kita semua mau seperti Tuhan Yesus kan? Nah, jadi yuk kita coba kontrol kemarahan kita. Jangan sedikit-dikit marah, oke? Yeay. Nah, yuk kita lanjut lagi. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Kalau ada yang sakit, semoga cepat sembuh, banyak minum vitamin, berjemur, banyak makanan-makanan yang sehat, buah-buahan ya. Dan jangan lupa istirahat yang cukup ya. Oke, menerusi hari ini akan membawakan firman Tuhan, yaitu mengenai Yunus ya. Pada hari ini adalah mengenai untuk jangan cepat marah. Nah, kita ambil dari kitab Yunus. Kitab Yunus ada di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama setelah Daniel, kitab Daniel ya. Jadi ada Yehezkiel, kemudian Daniel, Hosea, kemudian ada Amos, Obadya, dan setelah itu Yunus ya. Jadi agak bagian belakang. Oke. Yunus pasal yang keempat ya. Oke. Nah, sebelumnya mengenai Yunus, mungkin adik-adik tahu ya, yang terkenal dari kisah Yunus itu apa sih? Tentang Yunus masuk ke dalam perut ikan ya. Karena apa Yunus masuk ke dalam perut ikan? Karena waktu itu Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, tapi Yunus tidak mau ya. Nah, jadi Niniwe itu adalah kota besar yang jahat ya, sehingga Tuhan ingin menunggangbalikan kota Niniwe ya. Nah, tetapi kemudian setelah Tuhan menyuruh Yunus pergi ke kota Niniwe, yang terjadi adalah Yunus malah melarikan diri ya, sehingga Tuhan membuat dia terjatuh dari kapal itu dan masuk ke dalam laut, dan di laut itu dia ditelan oleh ikan dan berada di dalam perut ikan selama 3 hari ya. Nah, itu yang paling terkenal ya dari cerita tentang Yunus. Oke. Nah, setelah itu Yunus berdoa, kemudian akhirnya Tuhan menjawab dan dia dimuntahkan oleh ikan ke darat. Nah, kemudian Tuhan menyuruh lagi Yunus pergi ke Niniwe ya. Nah, jadi pada waktu itu Tuhan berencana menunggangbalikan Niniwe. Tetapi ternyata kemudian orang-orang Niniwe itu berubah. Dia tidak lagi menjadi jahat. Dia berusaha untuk bertobat ya dan berpuasa. Nah, setelah itu maka Tuhan tidak jadi murka kepada kota Niniwe ya. Namun kita lihat ya di kitab Yunus pasal yang keempat apa yang terjadi ya. Karena ternyata Yunus marah ya. Oke, kita saksikan ya.
Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Ketika Allah melihat bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." tetapi firman Tuhan, Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Oke, jadi demikian adik-adik cerita tentang Yunus, bahwa kita harus berusaha untuk tidak cepat marah ya, karena Tuhan saja yang sudah berusaha untuk menolong Niniwe tidak marah pada Niniwe. Mengapa mengapa Yunus malah marah pada Niniwe ya? Nah, mungkin kita juga dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita menemukan adanya hal-hal yang tidak terjadi sesuai dengan harapan kita ya, tidak perfect gitu. Karena tidak perfect mungkin kita jadi ingin marah rasanya ya, tetapi kita harus belajar untuk mengendalikan emosi kita ya. Kita tidak boleh cepat marah ya. Kita semua ya, Bunda Lucy juga sama, kita semua adik-adik, Bunda Lucy, semua orang kita harus belajar mengendalikan amarah ya, karena kita harus berusaha untuk melihat hal yang positif yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya, dan tidak tertuju pada hal yang negatifnya ya. Nah, kisah Yunus ini benar-benar memperlihatkan bahwa Tuhan itu sangat bersabar ya, bahkan pada Yunus sekalipun, dan memberikan kesempatan bagi Yunus untuk bertobat.
Dan ketika Tuhan sudah berusaha juga, kadang-kadang kita tidak melihat usaha yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Misalkan kita menginginkan sebuah boneka Hello Kitty misalnya, tetapi yang kita terima bukan Hello Kitty, misalnya yang kita terima adalah boneka lain, misalnya boneka Tweety gitu. Nah, walaupun ya yang kita terima itu berbeda, tapi kita harus berusaha untuk bersyukur ya, berusaha untuk bersyukur dan tidak marah, karena itu mungkin adalah yang terbaik yang sudah bisa diberikan ya. Ketika kita udah berusaha keras, ketika kita berusaha untuk memperbaiki sesuatu, ternyata sulit memperbaikinya, tidak mudah, kita bisa tetap berusaha untuk bersabar, karena Tuhan akan menolong kita ya. Apabila memang kita diharapkan untuk bisa memperbaiki itu, Tuhan akan memberikan jalan ya. Tetapi apabila kita tidak bisa, kita jangan putus asa ya. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sayang pada Niniwe ya, yang tidak tahu membedakan yang kiri dan yang kanan kan. Ketika Niniwe akhirnya bertobat, Tuhan tidak jadi murka ya. Demikian juga dengan kita, ketika kita hendak marah, upayakan supaya kita mengontrol emosi kita dan kembali melihat keadaan. Apakah benar-benar sepatutnya kita marah, ataukah sebaiknya kita mengendalikan diri kita dan berusaha untuk tetap lemah lembut dan bersabar. Oke? Bunda Usi percaya adik-adik semua pasti bisa melakukannya ya. Apabila ada saudara adik-adik yang iseng pada adik-adik, misalkan sedang belajar ada yang teriak-teriak, kita bisa dengan sopan, lemah lembut, kita minta pada saudara kita untuk tidak berteriak-teriak. Oke? Karena saudara kita juga adalah saudara yang sayang sama kita kan. Kalau kita bicara dengan baik-baik, pasti saudara kita juga akan mau mengerti ya. Apalagi saudara kita sendiri di keluarga kita, pasti sayang kan sama kita ya. Kalau adik-adik lagi seneng sekali main game, tiba-tiba disuruh belajar, padahal gamenya lagi seru-serunya, jangan marah ya. Karena adik-adik harus tahu bahwa orang tua kita tahu yang terbaik untuk adik-adik, bukan? Jadi sekalipun kalau main game harus berhenti, kita berhenti dengan ucapan syukur. Orang tua kita masih mau mengingatkan kita ya. Oke adik-adik semua, demikian pelajaran hari ini. Tuhan memberkati adik-adik semua. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana bersabar.
Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan cerita santo-santanya Kakak Lona. Hari ini kita akan berkenalan dengan Santo Gregorius dari Nazianze. Gregorius lahir di Asia Kecil, yang sekarang dikenal sebagai negara Turki, pada tahun 330. Ketika menjalani pendidikan di Athena, negara Yunani, Gregorius bertemu dengan Basilius, teman sekelasnya yang kemudian menjadi sahabat baiknya. Gregorius menjadi imam di daerah asalnya, dan pada umur 50 tahun, Gregorius dipilih menjadi uskup agung Konstantinopel yang sekarang dikenal dengan nama kota Istanbul di Turki. Di Konstantinopel itu, ia melihat keadaan hidup iman umat yang menyedihkan karena terpengaruh dengan ajaran sesat Arianisme yang sudah menyebar luas. Bahkan di sana tidak ada tempat ibadah. Gregorius kemudian membangun sebuah gereja yang ditentang oleh sebagian besar penganut ajaran sesat Arian itu. Walaupun selalu mendapat tentangan dan ancaman dari kaum Arian, Gregorius selalu menghadapi mereka dengan tenang dan sabar. Ia bahkan berkata kepada umatnya bahwa harus menghadapi mereka dengan budi bahasa yang baik dan kesabaran yang tinggi. Usaha Gregorius berbuah manis. Banyak penganut ajaran sesat itu kembali kepada Kristus karena pengaruh dari Gregorius. Hal ini membuat kaum Arian malah berusaha untuk membunuh Gregorius dengan mengutus seorang pemuda. Namun, hal ini gagal karena si pemuda itu yang melihat Gregorius saat itu langsung bertobat dan mengakui segala dosa-dosanya. Adik-adik, walaupun Santo Gregorius menghadapi segala ancaman dari kaum Arian, Santo Gregorius tetap menghadapi mereka dengan hati yang tenang dan sabar. Gak langsung balas menyerang dan mengancam kaum Arian itu. Seperti yang sudah Santo Gregorius katakan kepada umatnya, yaitu harus menghadapi kaum Arian dengan budi bahasa yang baik dan manis, serta kesabaran yang tinggi. Santo Gregorius tidak mudah menyerah, tidak mudah marah dan kesal, tidak mudah takut ketika ia mengalami halangan, rintangan, kesusahan, ancaman, dan sebagainya dalam perjuangannya menyebarkan firman Tuhan. Adik-adik, mau belajar mencontoh kesabarannya Santo Gregorius? Yuk, kita sama-sama belajar dari Santo Gregorius yang selalu sabar dalam menghadapi segala tantangan dan kesusahan hidup. Selamat berjuang adik-adik. Sampai jumpa. Hai adik-adik, ketemu lagi kita. Adik-adik masih suka marah-marah nggak? Nggak ya? Nih, kalau marah-marah mukanya jadi seperti ini nih. Ih, serem ya. Nggak cantik kalau marah-marah. Cantiknya hilang, gantengnya juga hilang. Tapi kalau nggak marah-marah, tuh jadi cantik. Ya, kalau marah-marah jadi begini nih, nggak berwarna. Tapi kalau kita senyum jadi berwarna, jadi cantik. Yuk, bikin yuk. Gampang. Yuk. Adik-adik, awal kita bikin kertas, kita lipat dua. Kalau Bunda Suci ini ukurannya sekitar 9 cm kali 14 cm. Tapi bisa kalian sesuaikan ya. Nah, tapi sininya selalu lebihin 1 cm ya. Kita lebihkan 1 cm untuk kita lipat ke dalam nanti ya. Nah, setelah dilebihkan, nanti ini lipatnya nanti lemnya nanti ya. Lalu di sini kita kasih di sini 1,5 1,5, di sini 1 cm 1 cm ya. Terus kita garis. Setelah kita garis, kita potong nih ya. Untuk potongnya begini aja nih.
Ini baru kita potong ya. Nah, ini udah dipotong ya adik-adik ya. Kita udah potong nih. Lalu kita siapkan lagi kertas yang sama ukurannya, tapi kita lebihin 1,5 senti ya. Jadi 1 senti. Jadi lebar yang di sini lebihin 1 senti. Karena kita mau lipat pinggir-pinggirnya, kita lipat kecil aja. Kita lipat kecil aja. Kita lipat ya. Udah dilipat, kita giniin biar bener-bener dia terlipat baik-baik. Setelah itu kita lem, atau pakai double tip juga boleh, tapi bunda pakai lem aja ya. Kita lem. Nah, setelah dilem, ini kan ada batasnya ya, kita tempel di sini, sesuaikan dengan batasnya. Nah, ya, nih kan udah dilem ya. Setelah itu baru ini yang di sini kita kasih lem juga. Baru kita tempelkan. Jadi ya begini. Oke. Lalu adik-adik kita siapin lagi kertas seperti ini yang panjangnya lebih tinggi ya, lebih tinggi sedikit, lebih tinggi 1 cm, tapi pinggirnya kita usahain kecil, lebih kecil sedikit, setengah senti aja ya, setengah senti, kurang dari ini, supaya kita bisa masukin nanti ya, supaya bisa masuk, jadi ininya lebihan sedikit ya. Nah, setelah itu kita gambar. Nah, adik-adik kalau udah selesai gambar, ini ada plastik, kita bisa pakai plastik kiloan ya juga boleh. Terus ini dipasin plastiknya, terus begitu kita tutup sini. Kita tutup, terus supaya gampang kita staples aja. Ya, nanti lebihnya kita potong. Nah, adik-adik, setelah itu kita ikutin ini ya. Nah, ini kan rambutnya udah ya, terus matanya. Nah, tapi mulutnya kalau ini jangan begini, mulutnya hanya ininya aja. Nah, mulutnya begitu aja, jangan semuanya ya. Lalu bajunya. Nah, adik-adik ini bikin seperti ini ya, mulutnya tidak ya, jadi mulutnya hanya seperti ini. Tuh, jadi seperti ini ya. Setelah itu kita angkat ke atas. Yang ini baru kita warnain seperti biasa. Nah, adik-adik, lalu bagian dalamnya kita warnai. Kalau udah selesai seperti ini ya. Lalu belakangnya kalian nanti tulis ya. Nanti belakangnya. Nah, nanti ini gini. Yang ada gambarnya kamu masukin belah dalam. Sebelah dalam ya. Lalu yang sini ditaruh di sebelah luarnya. Plastiknya ditaruh di bagian luar. Jadi yang sini bagian dalam, plastik bagian luar ya. Terus kita dorong. Jadi kita dorong. Udah jadi seperti ini. Bagian belakangnya tinggal kita tulis ayatnya ya. Amsal 14 ayat 17.
Nah, terus kita tulis ya belakangnya ayatnya. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi kalau orang yang lekas naik darah tuh artinya suka marah, tuh mukanya jelek ya kalau marah ya. Tapi orang yang bijaksana bersabar, tuh jadi cakep deh, jadi ganteng deh, ya kan? Yang ini juga kalau marah-marah jadi kurang cantik, tapi begitu dia sudah tersenyum, tuh sudah cantik deh, ya. Oke adik-adik, jadi kita semua belajar ya, bersabar ya. Sebagai anak Tuhan, kita harus belajar bersabar, tidak mudah marah-marah, ya. Sampai jumpa lagi minggu depan, bye-bye. Wah, udah mau selesai nih Bina Iman hari ini. Tapi nggak apa-apa ya, kita bisa jumpa lagi minggu depan. Sekarang kita tutup dulu Bina Iman hari ini dengan doa. Yuk kita siapkan hati. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Ya Bapa, terima kasih banyak karena kami dapat mengikuti Bia Online hari ini. Kami diingatkan, kami belajar lagi kalau marah-marah itu tidak baik. Semoga kami pun dapat menjadi orang yang sabar, tidak cepat marah, sehingga kami juga tidak menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, dan hidup kami penuh dengan kebahagiaan. Sekarang, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing ya Bapak. Semoga Engkau yang sertai juga, sehingga semua berjalan dengan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Ya adik-adik, kita nyanyi puji-pujian lagi ya bersama Kakak Icel. Nah, adik-adik, hari ini kan kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Yunus yang mudah marah. Juga bagaimana kita mengendalikan emosi kita agar kita tidak mudah marah. Nah, adik-adik, berarti kita harus merubah kebiasaan kita nih. Untuk yang mudah marah nih, kita semua nih pastikan pernah nih ya marah-marah. Tuh harus kita rubah adik-adik, karena anak Tuhan tidak mudah marah. Apalagi nih, pasti ada di antara adik-adik yang kalau marah bisa sampai teriak-teriak, atau nangis-nangis, atau guling-guling di lantai. Nah, kebiasaan itu harus dihilangkan ya adik-adik. Oh iya, ngomong-ngomong, Bunda Susi kemana ya? Tadi katanya dia ke dapur sebentar, tapi kok nggak balik-balik ya? Nih, Mama punya es krim. Hore. Karena kamu sudah tidak marah-marah dan baik hari ini, jadi dikasih es krim. Hore, dapet es krim adik-adik. Nah adik-adik, tadi udah dengar ya firman Tuhannya bagus kan? Kakak Lona juga tadi sudah cerita kan tentang Santa. Yuk kita semua belajar ya menjadi anak yang lebih sabar, yang tidak suka marah-marah, karena marah-marah itu tidak baik ya. Yuk sama-sama ya kita belajar ya Kakak Icel ya. Betul, Kakak Icel belajar, adik-adik belajar, Bunda Susi belajar. Kita semua belajar untuk tidak suka marah-marah. marah-marah. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati. Bye-bye. Ayo adik-adik, kita nyanyi sama-sama lagu penutup ya. Siapa di sini Laskar Kristus? Saya. Nah, udah pada tahu kan adik-adik lagunya? Kita nyanyi sambil nari ya. Ayo Kakak Yuda. Oke.